Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa UI Media, kembali lagi bersama saya di podcast Ramadan. Pada kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Perlu kita ketahui bahwasanya salah satu keistimewaan malam Lailatul Qadar yaitu adalah malam yang lebih baik dari 1000 malam. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka dari itu patut untuk kita ketahui bersama apa saja keistimewaan dan apa saja dari latar belakang tentang malam Lailatul Qadar. Makanya pada kesempatan kali ini kita sengaja mendatangkan sosok penceramah muda, Bapak Muhammad Afiful Khair. Selamat datang Bapak di podcast Ramadan kita. Selamat datang. Bagaimana keadaannya, sehat ya Pak? Alhamdulillah seperti yang disaksikan oleh Alhamdulillah, sumringah Bapak aja. Amin. Semoga tetap sehat selalu. Amin, amin. Oke Bapak, biar tidak terlalu lama ini kita akan membahas tentang keistimewaan tentang malam Lailatul Qadar. Mungkin sebelum melangkah lebih jauh, kita bahas dulu kenapa kok ada malam Lailatul Qadar, latar belakangnya seperti apa, dipersilahkan. Iya, malam Lailatul Qadar itu merupakan malam yang sangat istimewa dan luar biasa, dikarenakan pada malam ini merupakan malam diturunkannya Al-Quran secara jumlatan wahidah, secara global dari Sidratil Muntaha ke Baitul Izzah. Kemudian setelah itu turun kepada Nabi Muhammad SAW secara tadrijian, gradual. Tepatnya pada awalnya diturunkan pada malam tanggal 17 Ramadan. Untuk itu, keistimewaan dan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Begitu juga dengan bulan Ramadan, menjadi bulan yang sangat istimewa karena di bulan ini diturunkan Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad menjadi nabi yang sangat istimewa dikarenakan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita umatnya menjadi umat khair ummah, umat yang paling istimewa karena Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai way of life, manhajul hayah, pandangan hidup atau pandangan kehidupan bagi umatnya. Sehingga orang yang ahli Quran itu dikatakan sebagai ahlullah, karena Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk daripada paling baiknya manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Paling baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarinya. Kemudian setting historis. Latar belakang daripada malam Lailatul Qadar itu ketika Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sebuah cerita terkait dengan seorang Bani Israel yang kemudian pada malam harinya ia beribadah penuh selama 1000 tahun dan paginya ia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sahabat takjub dan menginginkannya untuk bisa seperti demikian. Akhirnya kemudian Allah menurunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan kepada kalian, Inna anzalnahu, aku turunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar itu menjadi malam istimewa karena ini khairun, seperti yang disampaikan tadi oleh host ya, bahwa khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kalau kita rasionalisasikan, 1000 bulan itu adalah takdil salasan wa samanin sanatan wa arba'ata syahr. Ini seperti 3
dan 80 berarti 83 tahun dan 4 bulan. Jadi orang yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, baik itu membaca Al-Quran, kemudian iktikaf, berbuat amal-amal kebaikan, ini pahalanya ta'dilu salasa wa sabanin sanatan wa arba syahra. Ini sebanding dengan 83 tahun kemudian 4 bulan. Kenapa dengan demikian? Karena para sahabat berpikir tidak mungkin toh umat Nabi Muhammad itu punya umur di atas 100 tahun. Apalagi Nabi Muhammad memberikan sebuah warning, batasan-batasan umur terhadap umatnya. A'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Wa galilun jawis ala dhalik. Sedikit yang melampaui ini. Maka sahabat berpikir, bagaimana caranya ya Rasulullah untuk bisa kemudian membandingi ibadahnya seorang Bani Israel yang malamnya ibadah 1000 tahun, umurnya 1000 tahun, dan kemudian paginya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian diturunkanlah malam Lailatul Qadar, malam yang istimewa karena di dalamnya Al-Qur'an diturunkan. Maka malam Lailatul Qadar istimewa karena unzila fihil Qur'an. Karena di dalamnya adalah Al-Qur'an diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi tentang historis lah. Ini bagaimana umat Nabi Muhammad atau umat Islam bisa beribadah sebanding dengan umat-umat sebelumnya. Sangat betul. Maka diturunkanlah malam Lailatul Qadar yang di dalamnya ada keistimewaan diturunkannya Al-Qur'an, yang jika kita beribadah di malam Lailatul Qadar sama halnya dengan beribadah 1083 tahun 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Jadi itu ya pemirsa tentang latar belakang dan keutamaan di malam Lailatul Qadar. Oke, sekarang bagaimana sih kita bisa tahu atau kita bisa mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Iya. Untuk itu, kapan kemudian malam Lailatul Qadar itu terjadi? Rasul memberikan sebuah gambaran bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Bisa 21, bisa 23, 25, 27, 29. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kemudian ketika dihadapkan kepada konteks perbedaan penetapan bulan Ramadan. Lah ini bagaimana kemudian? Kan otomatis tanggal ganjilnya itu berbeda. Betul. Bisa genap bagi orang yang kemudian mendahulukan puasa, dan bisa ganjil bagi orang yang kemudian mengakhirkan puasa. Lah untuk itu maka kemudian Rasul menganjurkan agar kita kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar senantiasa dari awal itu sudah punya rasa motivasi diri, sehingga kemudian tidak bangunnya Senin Kemis. Oh, karena malam nanti ini malam Lailatul Qadar, bangun kita ini iktikaf, besoknya tidur lagi karena bukan malam ganjil. Nah, ini yang kemudian ketika dihadapkan kepada persoalan penentuan awal Ramadan berbeda, lah ini juga kemudian akan melahirkan pergeseran juga di situ. Maka kata Rasul, ya agar kita ini bisa mendapatkan bulan Ramadan, ya mulai awal kita sudah memotivasi diri untuk mengisi malam-malam Ramadan dengan malam-malam yang diisi dengan kebaikan. Lebih-lebih ya membaca Al-Quran, iktikaf di masjid. Tidak hanya malam, siangnya juga. Karena ada paradigma yang mengatakan naum shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Gitu. Tapi kalau kemudian orang itu ahli mantik mengatakan berarti ibadat shaim naum gitu. Ibadahnya orang puasa adalah tidur. Ya tidak demikian. Maka di pagi hari kita isi dengan amal-amal kebaikan. Ya amal-amal yang bermanfaat
Lebih-lebih kita karena syahrul Quran, Ramadan itu kita isi dengan Al-Quran. Ya minimal one day one juz. Ya juz 1, juz 2. Jangan kemudian setiap hari kita berubah juz jambu. Juz normal. Nah, jangan seperti demikian gitu. Kemudian dari situ Rasulullah mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil witri min asyil awakhir in Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada hitungan ganjil dari 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Sehingga kemudian muncul yang namanya malaman. Tradisi di Jawa itu, di Madura lebih-lebih kemudian dikenal dengan malaman itu dengan ketan dan apem. Biasanya kalau di Jawa itu apem. Saya melakukan komunikasi dengan para tokoh Jawa itu, kenapa kemudian malam Lailatul Qadar itu identik dengan apem? Itu katanya bentuk kemudian pemaknaan daripada afun, saling memaafkan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Di samping saling memaafkan antar sama juga kemudian minta ampunan, maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu. Jadi apem berasal dari afun. Afun. Jadi menjadi apem katanya orang Jawa ini. Ini saya ketika kemudian melakukan komunikasi dengan salah satu tokoh di Jawa dengan demikian. Kalau di Madura kan malaman itu dengan plotan dan serapi gitu. Nah, itu bukan kemudian bentuk materinya, tapi esensi nilai-nilai yang ada di dalamnya, yaitu sedekah, berbuat kebaikan, itu yang kemudian mengalirkan pahala yang ta'dilu salasah wa samanina sanah wa arba'a syahran. Jadi sebanding dengan 83 tahun dan 4 bulan. Jadi tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu jelaskan tadi bahwasanya merupakan malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Seperti itu. Berarti tidak ada ketentuan yang khusus lah. Apabila semisal malam Lailatul Qadar itu tanggal 21 untuk tahun sekarang, tahun depan 23 semisal. Tidak ada. Oh, tidak ada ketentuan demikian. Maka kemudian hanya di hitungan ganjil itu. Sama dengan ketentuan Ramadan itu. Jangan Lailatul Qadar, ketentuan Ramadan itu ada yang kemudian dengan ru'yah. Betul. Ya, ada dengan hisab. Yang ru'yah itu kemudian imkanur ru'yah. Bisa dilihat apa tidak. 3 derajat itu orang NU itu. Kalau di luar NU ya wujudur ru'yah, yang penting ada gitu. Ada terus kalau bulan itu. Maka dengan demikian ada indikator-indikator lain. Biasanya kalau kemudian malam itu adalah malam Lailatul Qadar, annas syamsyah, bahwasanya matahari itu tadillu safiyah. Jadi sejuk. Laisa laha syu'a'un. Jadi sepertinya tidak ada sinar. Tentram, tenang malamnya itu. Karena malaikat turun. Maka kemudian malam Lailatul Qadar itu dikatakan malam yang istimewa karena di dalamnya malaikat turun. Lah, apa untuk kemudian membawa rahmat kepada orang-orang yang kemudian mencari Lailatul Qadar itu. Dan di situ pula juga pada malam Lailatul Qadar itu seperti yang kemudian diterangkan dalam ayat 5 surat Tuhan itu, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam Lailatul Qadar itu Allah menetapkan segala urusan dengan kebijaksanaan. Apa yang dimaksud dengan hal yang demikian? Fa fi tilkal lailah yuqaddirullah maqadirul khalaiq. Pada malam ini Allah menetapkan takdir keputusan kepada semua makhluk. Alamidaril ami, atas sirkulasi 1 tahun ini. Kemudian wa yuktabu fiha, dicatat di dalamnya siapa yang hidup, al ahya wal amwat, dan siapa yang mati, yang meninggal. Maka malam Lailatul Qadar itu kesempatan kita kepada Allah untuk mendekat, minta umur yang barokah, minta rezeki yang kemudian barokah, karena rezeki itu Allah yang mengatur. Betul. Jadi mekdarnya Allah. Jadi kalau kita ini karannya rizkinya adalah ya 1 gelas, walaupun bekerja apapun ya 1 gelas.
Maka kata orang Madura itu mun laku keneng tero. Mun dicekti. Mun dasek kita neng tente. Karena tetangga kita jual rujak, kemudian bisa beli sepeda motor, kemudian kita jual rujak, ya sepeda motornya dijual itu mana. Lalu itu konsepnya bagaimana? Ingat ke rezeki ya. Betul. Biar kemudian kita mempunyai rezeki yang lebih. Ya gunakan rezeki itu untuk kebaikan, sebagai bentuk syukur kepada Allah, untuk ibadah. Berikan kepada orang-orang miskin sebagian, kepada orang-orang yang lemah, anak-anak yatim. Lah untuk itu kemudian maka rezeki itu tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur maka akan bertambah, kalau tidak ya berkurang. Betul. Maka ilustrasi gambaran ketentuan rezeki itu seperti hujan lebat. Rahmat Allah itu lebat, tapi kemudian takdir takaran rezeki kita ini ya disesuaikan dengan takdir Allah. Walaupun hujan lebat, tapi kita kemudian diberikan segelas yang ditaruh ya 1 gelas, walaupun kemudian kalau lebih ya tumpah 1 gelas itu. Nah, kemudian di situ juga dicatat wasyu'ada wal asqiya, orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka, wal aziz wad dalil, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan orang-orang yang akan kemudian dihinakan oleh Allah. Wa kullu ma aradallahu fi sanatil muqbilah, dan kemudian segala sesuatu yang akan dikehendaki oleh Allah pada tahun-tahun yang akan datang. Jadi yuktabu hadi fi lailatul qadar, yuktabu hadil miqdar fi lailatul qadar. Semua takdir ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu ya salah satu keutamaan dan juga tanda tanya tadi yang menarik itu, jika malam Lailatul Qadar dunia atau daerah kita itu merasa sejuk, tentram, sejahtera. Jadi itu ya pemirsa tanda-tandanya malam Lailatul Qadar. Selanjutnya ini Bapak, apa saja amalan-amalan yang harus kita amalkan yang mungkin menjadi anjuran ketika ada di malam Lailatul Qadar? Iya. Sebelum masuk ke hal demikian ya, takut kemudian punya asumsi takdir itu kan sudah ditentukan oleh Allah ketika kita berbentuk janin dalam rahim ibu kita. Betul. Namun takdir itu ada yang kemudian mubrom, ada yang mu'allaq. Yang mubrom itu tidak bisa diganggukan, tapi mungkin takdir ini bisa dirubah. Maka ya mintalah kepada Allah lebih-lebih pada malam Lailatul Qadar. Siapa tahu takdirnya ini menjadi takdir mu'allaq. Jadi takdir yang berkat kita minta kepada Allah dirubah. Contoh, pada masa Nabi Musa alaihissalam, ada umatnya Nabi Musa itu miskin, dan memang takdirnya Allah itu orang menjadi orang miskin. Akhirnya kemudian sampai tua ya menjadi miskin, gak enak ya rasakan. Akhirnya suan kepada Nabi Musa, Nabi Musa, engkau kan Nabi, doakan saya agar menjadi orang kaya. Saya ingin menjadi orang kaya, rasanya seperti apa? Akhirnya kemudian Nabi Musa minta kepada Allah. Kata Allah, iya Musa, umatmu itu akan saya jadikan kaya karena doamu, tapi hanya 20 tahun. Sudah itu ia akan meninggal dunia. Apa yang terjadi? Subhanallah, melebihi 20 tahun ternyata orang itu tetap sehat dan kaya. Karena Nabi Musa itu kalimullah, bertanya kepada Allah, katanya, jenengan ya Allah, umatku ini kayanya hanya 20 tahun, tapi hari ini kok masih sehat dan masih kaya melebihi 20 tahun. Iya Musa, karena umatmu itu menggunakan harta yang aku berikan kepadanya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk sedekah kepada orang lain. Karena sedekah itu maka orang lain mendoakan keberkahan hidupnya, keberkahan umurnya. Itulah misteri sedekah. Nah untuk itu maka kemudian amalan-amalan yang kemudian diajarkan dilakukan Rasulullah Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar itu adalah qiyamul lail, yaitu mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan sholat, dengan kebaikan. Ya kalau tidur kan kalau terlaluan, ya ketimbang berbuat dosa kan lebih baik tidur kan, begitu nanti. Lah ini jelas anjuran Nabi yang mengatakan mangqama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Itu. Barang siapa yang kemudian mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan bangun malam, tentunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan imanan dan rasa iman kepada Allah, waktu sahabat dan mencari ridha Allah, maka ufirallahu ma taqaddama min dambi, dosa-dosanya yang ia lakukan diampuni oleh Allah SWT, sehingga ia menyongsong hari kemenangan kembali kepada fitrah sebagaimana kemudian kita awal dilahirkan ke dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah iktikaf, diam di masjid. Bahkan kemudian dulu saya disarankan itu oleh orang tua saya, kalau ingin sukses ya pada malam Lailatul Qadar upayakan diisi dengan iktikaf ke masjid, kalau bisa 41 masjid. Jadi cukup sholat, diam sholat. Saya lakukan itu dengan santri di rumah, saya minta antar, ya karena banyak keinginan saya itu. Ya, alhamdulillah, apa yang kemudian saya inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan Rasul kemudian ketika asul awakhir 10 daripada akhir Ramadan takif, itu beriktikaf. Apa iltimasan Lailatul Qadri? Mengharap bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, amalan yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah ketika Siti Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan yang harus saya lakukan, doa yang harus aku lakukan ketika malam Lailatul Qadar? Maka Rasul mengatakan perbanyak berdoa, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian yang keempat, al-amalus saleh, diperbanyak amal-amal kebaikan. Ya, utamanya adalah qiraatul Quran, karena malam Lailatul Quran. Kalau bisa satu malam ya hatam. Kita kan kadang agak berat sepertinya, padahal mampu. Saya pernah membuktikan itu. Teman-teman di rumah itu kalau diundang masyarakat 3 orang itu 2 jam 2 jam setengah selesai hataman Qurannya itu, karena banyak yang hafal. Tapi kalau kemudian saja ke Batu Ampar, nggak ada apa-apanya di atas 1 juz itu 3 jam itu. Ya memang ada motivasi lingkungan karena ada rokok surya depannya itu. Apalagi ada amplop itu, wah berkatnya besar. Nah ini kemudian kadang memotivasi diri untuk kemudian cepat menyelesaikan itu. Betul. Agar cepat pulang. Ya, padahal janji pahala kenikmatan akhirat lebih besar dari itu. Nah, artinya apa? Membaca Al-Quran itu sebetulnya ringan bagi orang yang sudah biasa dengan membaca Al-Quran. Maka likulli tomanin nyamanu. Bagi orang yang sudah terbiasa itu nyaman. One day one juz. Di rumah itu kan tiap hari santri-santri yang 30 juz itu duduk 5 juz setoran ke istri saya itu. Yang 20 ya seperti itu. Artinya apa? Cepat. Ya kalau saya dengan sampean kan nggak hafal gitu. Ya harus ada motivasi eksternal katanya apa direktur UI Media itu ya. Kalau ada motivasi eksternalnya sugesti untuk apa membaca itu lebih luar biasa itu, sehingga insya Allah tepat waktu gitu. Dan sesuai harapan gitu. Jadi itu ya amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar begitu. Ya mungkin ini pertanyaan yang terakhir dan mungkin menjadi penutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana sih bagi kita sebagai umat Islam tips untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bagaimana? Iya. Makanya kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, dari awal Ramadan kita sudah siap-siap menyambut malam Lailatul Qadar. Dengan apa? Mengisi bulan Ramadan, malamnya bulan Ramadan dengan kebaikan-kebaikan. Karena apalagi kemudian terjadi different, perbedaan penentuan awal Ramadan. Ini juga berdampak terhadap ya kerancuan dalam menentukan malam Lailatul Qadar. Karena nggak sama penentuannya, ada yang duluan, ada yang kemudian puasanya masih setelah penentuan yang lebih dahulu ini. Nah untuk itu Rasul kemudian memberikan stressing, penekanan bahwa agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan kafah, dengan sempurna, ya dari awal kita isi malam-malam Ramadan itu dengan malam-malam kebaikan. Terlebih pada
malam-malam hitungan ganjil dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Tentunya dengan indikator-indikator itu, kalau tenang alam itu, kemudian matahari bersinarnya sejuk, tidak panas gitu, mungkin ini malam Lailatul Qadar dengan keheningan karena ada malaikat turun ke bumi itu. Oke, mungkin perjumpaan kita sampai di sini. Jadi bagi para pemirsa UI Media, semoga kita pada bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin, amin. Makanya dari mulai sekarang, kalau kita belum semangat untuk beribadah dari kemarin-kemarin, ayo kita semangat beribadah untuk menyongsong atau untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Betul. Mungkin hanya itu dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.